Pemirsa, besok Baca Pres Prabowo Subianto berencana mengumumkan nama bacawa presnya. Namun benarkah di tengah penantian siapa pendamping Prabowo ada pihak yang mencoba memaksakan kehendaknya ke Prabowo? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Sylvia. Oke, Mas Toto, kita coba lihat dulu cuitan dari politikus Partai Demokrat Andi Arief berikut ini ya. Cuitan dari politikus Partai Demokrat Andi Arief, di situ dikatakan bahwa mengapa Prabowo masih belum, maksudnya memiliki cawapres, karena ada yang sangat memaksakan kehendaknya, sementara Prabowo punya pikiran lain. Mas Toto, apakah Anda juga membaca demikian? Ya, semuanya hanya didasarkan pada asumsi ya, tetapi memang beredar rumor bahwa Pak Prabowo sendiri berhitung mengenai apakah tanda kutip tepat pilihan untuk menempatkan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, mengingat ada penolakan yang begitu kuat, bukan terhadap Mas Gibrannya, tetapi proses penempatan Mas Gibran yang melalui proses pengambilan keputusan di MK yang terkesan kontroversial, minimal dari beberapa pendapat dissenting opinion hakim, termasuk kritik mengenai adanya potensi konflik of interest, karena MK ini kan pamannya Gibran kalau kita bicara ketuanya. Ini dirasakan malah bisa menjadi hambatan buat Pak Prabowo untuk kemudian mendapatkan keuntungan elektoral. Yang kedua, kalau mau berspekulasi, tentu saja ada PAN di situ yang kita tahu mengajukan nama Erick Thohir, dan ketika kemudian yang dipilih adalah Gibran, dan bukan hanya dalam konteks Gibran tapi dijadikan Golkar, tentu saja pihak yang merasa mungkin agak dirugikan adalah PAN sendiri. Termasuk juga Demokrat, kalau kita lihat kan dari awal mengajukan nama Ibu Khofifah. Dan kita tahu lebih memiliki kedekatan Khofifah, bahkan SBY dari awal sudah mengkritik pengambilan keputusan di MK yang seharusnya itu dianggap open legal policy, bukan di MK tapi dikembalikan ke DPR. Jadi memang bisa dilihat kalau dari beberapa statement ke belakang ada keterpaksaan sebetulnya. Tapi mengingat ini anak presiden, saya pikir faktor top down-nya ini membuat akhirnya terpaksa menerima. Keterpaksaan ini bisa datang dari siapa, Mas Toto? Apakah dari internal Koalisi Indonesia Maju yang masih menginginkan Gibran ini sebagai bacawa pres Prabowo, misalnya Golkar, atau dari Gibrannya sendiri, atau dari Presiden Jokowi mungkin? Sorry, keterpaksaannya atau apanya nih? Yang dikatakan Andi Arief yang memaksakan kehendak, itu apakah dari dalam Koalisi Indonesia Maju sendiri, dari Gibran, atau mungkin dari Presiden Jokowi? Lihat saja dari nama-nama yang tadi saya tidak sebutkan, berarti kan kemungkinan mereka ya, berarti kan bukan Pak Prabowo atau Gerindra, berarti juga bukan PAN, berarti juga bukan Demokrat. Ya mungkin saja kalau mau dilihat di sini yang diuntungkan pertama adalah Golkar, karena kemudian Gibran digolkarkan. Yang kedua ya bisa saja kemudian ini mengarah kepada Mas Gibrannya sendiri atau Pak Jokowinya sendiri, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengakui bahwa kemudian dia adalah sutradara di balik ini, dan tadi mengatakan bahwa ini adalah keinginan Gibran sendiri. Walaupun buat saya naif, seorang presiden dan seorang kepala keluarga seakan-akan tidak menjadi bagian dari pengambilan keputusan ini, apalagi kalau kita lihat mengenai kritik adanya politik dinasti, ini kan seirama ya dengan beberapa kontroversi yang kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir terjadi. Ada isu 3 periode, ada isu perpanjangan periode, sekarang politik dinasti, melalui keputusan MK yang masih terkait dengan keluarga saja. Saya pikir poin dari kritik-kritik tokoh-tokoh itu kan sama, mengenai adanya pelanggaran kekuasaan, walaupun dimungkinkan melalui aturan-aturan hukum, tapi dirasakan hal buruk dalam konteks etika politik. Baik, Mas Toto, hari ini ada pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi ketika ditanyai wartawan apakah akan merestui langkah Gibran sebagai cawapres. Kita simak dulu pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Hanya mendoakan dan merestui, benarkah hanya sebatas itu Mas Toto? Tidak ada campur tangan Presiden yang mendorong duet Prabowo Gibran terwujud? Iya, kita hanya bisa berspekulasi, tapi Zilvia, yang kita tahu itu kan di bulan Mei itu sudah pernah ada statement dari Pak Jokowi mengenai isu Gibran menjadi cawapres Prabowo. Saat itu Pak Jokowi mengatakan tidak logis. Yang pertama dikarenakan usia. Oke, katakanlah usia sudah diputuskan oleh MK dengan memungkinkan Gibran untuk maju. Walaupun kita tahu itu kontroversial lah, spekulasi mengenai ada intervensi dari pamannya, dari berbagai macam pihak. Dan yang kedua, Pak Jokowi mengatakan tidak logis. Kenapa tidak logisnya? Karena baru 2 tahun jadi wali kota gitu kan. Dan itu yang menurut saya menyebabkan inkonsistensi sikap ini kan malah kemudian orang makin berspekulasi. Selama ini apakah Pak Jokowi memang kemudian mengutarakan hal yang memang diyakini atau ada perbedaan dari panggung belakang dan panggung depan. Dan kalau kita mau lihat dari sisi analisis pendekatan kekuasaan, dengan dulu muncul 3 periode, perpanjangan periode, sekarang anaknya yang dijadikan menjadi cawapres. Saya pikir sulit ya buat kita melihat bahwa minimal Jokowi menikmati proses-proses yang dianggap kontroversial ini dan berujung akhirnya pada menempatkan anaknya menjadi seorang cawapres. Yang miris menurut saya adalah kalau kita ingat salah satu yang menjadi kekuatan Pak Jokowi ketika menjadi capres 2014 adalah dia simbol dari demokrasi yang bottom up, tidak elitis, tidak harus darah biru, tidak kemudian harus menjadi ketua umum, tapi sekarang kemudian legacy yang ditinggalkan sebaliknya dengan menempatkan anaknya menjadi bagian dari politik dinasti. Baik, Mas Toto, nanti kita akan sambung lagi terutama soal cuitan Andi Arief tadi yang menyatakan padahal Prabowo ini berpikir ulang begitu ya, kurang lebih. Berpikir ulang apa dan kenapa? Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda. Baik, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Teman-teman boleh sambil ditampilkan lagi tadi cuitan dari Andi Arief. Mas Toto, kita kembali ke cuitan tadi. Andi Arief mengatakan padahal Prabowo ini punya pikiran lain. Nah, apakah Anda juga membaca kalau Prabowo sempat ragu untuk meminang Gibran setelah melihat respons negatif publik atas putusan MK yang membuat Gibran ini bisa jadi cawapres? Ya, saya pikir Prabowo paling penting berpikir mengenai peluang menangnya ya. Karena buat Pak Prabowo kekuasaan ini kan menjadi salah satu hal yang memang dikejar. Ini keempat kalinya beliau mencoba peruntungan. Sehingga mungkin ada hitung-hitungan elektoral yang pertama terkait dengan, kalau kita baca di simulasi survei, memang sebetulnya simulasi Prabowo dengan Gibran ini masih di bawah Prabowo dengan Erick Thohir. Ditambah mungkin juga ada penilaian terhadap banyak sekali respon tokoh-tokoh dan terutama pemilih Jokowi malah yang menolak adanya penempatan Gibran sebagai cawapres. Dan mungkin kalau mau dihitung secara elektoral, sebagian besar pemilih Prabowo itu kan masih didominasi pemilihnya di 2014-2019 yang notabene cenderung anti Jokowi. Sehingga ketika dilekatkan itu bisa menjadi bumerang tersendiri. Mungkin karena itu, dan kalau kita lihat simbolnya adalah sebelum Pak Jokowi balik ke Jakarta subuh itu, pertemuan Pak Prabowo dilakukan dengan Mas AHY dan Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat statement dari Zulkifli Hasan dan AHY, itu bukan 2 ketua umum yang mendukung Mas Gibran. Mereka menempatkan Erick Thohir dan Ibu Khofifah. Jadi kalau dilihat dari rentetan peristiwa itu bukan tidak mungkin ya, ada upaya lobby-lobby terakhir, termasuk ada kegamangan dari Pak Prabowo, walaupun terjawab. Paling tidak dengan hadirnya Pak Prabowo besokannya di acara Golkar, walaupun terpisah dengan Gibran, didahului oleh dijemputnya Pak Jokowi oleh Pak Prabowo langsung. Hari ini juga mereka bersama-sama ke Hari Santri. Dugaan saya sudah terjadi sebuah kompromi di antara pihak-pihak terkait, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengakui bahwa beliau menjadi bagian dari kompromi politik ini. Oke. Jadi Mas Toto, apa menurut Anda momen yang membuat Pak Prabowo yang mungkin sempat gamang sekarang sudah lebih firm? Ya, ini anak presiden, Sylvia. Ketika berbicara menempatkan Gibran itu kan naif menurut saya kalau ini tidak dilihat sebagai bentuk
deal politik dengan Pak Jokowi ya, karena ini kan rentetan dari 9 bulan sebelum awal tahun 2023 Pak Prabowo sudah rajin sekali memasang muka Pak Jokowi dan bertemu dengan Pak dan menunjukkan bahwa beliaulah yang dipilih gitu ya, bukan Ganjar misalnya, dan menempatkan anak kandung Pak Jokowi ya tentu saja itu puncak dari strategi yang sudah diinginkan oleh Prabowo dari awal, sehingga ketika kemudian kita tahu juga Mas Gibran katanya sudah pamitan dengan Mbak Puan, lalu kemudian statement-statement dari relawan Gibran juga sudah menunjukkan point of no return. Menurut saya yang pada titik tidak bisa kemudian kembali ke langkah awal adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itu yang menyebabkan kalau kita mau sedikit berspekulasi, ketika Pak Jokowi mengatakan terus maju, buat saya tidak akan ada keberanian buat Pak Prabowo menolak adanya Mas Gibran sebagai cawapres. Oke, tapi kenapa sampai hari ini Gibran belum menyatakan diri secara publik begitu ya, Mas Toto, untuk keluar dari PDI Perjuangan? Apalagi yang ditunggu? Mungkin berharap dipecat ya, dramanya itu kan mungkin terasa lebih bisa dikapitalisasi. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian manuver politik dipanggil oleh PDI Perjuangan kan dikapitalisasi, dan kita tahu sebagian masyarakat kita ini senang dengan cerita-cerita terzolimi. Tapi kalau saya lihat teman-teman PDI Perjuangan juga sudah cukup cerdas, tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bersuara keras, karena menyadari ada permainan persepsi di situ, dan bukan tidak mungkin bahwa kemudian Gibran tidak dipecat dalam konteks ini, dan menjadi menarik ketika kemudian faktanya bahwa kalau tidak dipecat pilihannya Gibran mengundurkan diri, dan mungkin Mas Bobi akan mengundurkan diri, atau kemudian Koalisi Indonesia Maju memajukan cawapres seorang kader PDI Perjuangan. Saya pikir akan banyak permainan politik yang menarik di sini, tetapi faktanya bahwa kedua belah pihak ini sudah mengambil sikap yang berbeda itu pasti. Tapi apakah kemudian akan logikanya linier dipecat dan seperti kejadian-kejadian sebelum, saya kok meyakini malah akan ada kejutan-kejutan dari sisi ini. Oke. Drama saling tunggu ini sebetulnya sekarang ya, Mas Toto, Anda membaca lebih menguntungkan siapa? Lebih menguntungkan Gibrannya atau lebih menguntungkan PDIP-nya? Apanya nih yang menguntungkan? Kondisinya atau apanya? Soal saling tunggu, Gibran menunggu untuk dipecat, kemudian PDIP menunggu Gibran untuk mengundurkan diri. Sebetulnya situasi yang tidak jelas sekarang lebih menguntungkan Gibran atau lebih menguntungkan PDIP? Kondisi terakhir kan jelas yang bermanuver berarti Gibran dan Pak Jokowi. Kecuali mereka sudah kemudian mengundurkan diri dengan aturan yang ada begitu ya, dan kemudian menempatkan Gibran menjadi kader Golkar. Setahu saya kan belum pernah ada pernyataan pengunduran diri, jadi menurut saya tidak etis kalau kemudian Mas datang ke acara partai lain dan kemudian sudah menerima pinangan, tanda kutip gitu ya. Itu yang menurut saya membuat situasinya menjadi berbeda. Kalau dulu-dulu kan orang mengatakan bertemu dengan Pak Prabowo gitu aja kok partainya marah. Kalau ini kan situasinya terbalik, bahwa tidak ada kemudian pengunduran diri, tapi kemudian sudah menyatakan diri dan datang ke acara-acara yang menempatkan dia untuk dimajukan oleh partai lain. Jadi dalam konteks ini terlihat sebenarnya yang sedang bermanuver dan berpolitik adalah Gibran, dan sulit untuk tidak dikaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari statement Mbak Puan pun juga sudah belajar dari mentor politiknya ya, namanya Jokowi gitu ya, yang kemudian bisa bermain panggung belakang dan depan. Mbak Puan kita ingat kan menyatakan bahwa ya tanyakan ke Pak Jokowi. Itu kan mirip kalau misalnya Pak Jokowi ditanya tentang Gibran, tanyakan ke anaknya gitu kan, atau Mas Gibran misalnya ada sebuah isu, tanyakan ke yang membuat isu. Jadi sepertinya PDI Perjuangan dilihat dari statement Mbak Puan sudah belajar mengenai cara berpolitik seperti yang Pak Jokowi dan Gibran lakukan, dan ini menurut saya akan menarik komunikasi politik yang akan diperlihatkan kedua belah pihak ini. Baik. Kita belum bisa melihat efeknya ya terhadap elektoral nih Mas Toto, tapi dengan adanya drama seperti ini, drama kemungkinan Gibran akan menjadi kadernya Golkar, kemudian menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto, apakah Anda melihat drama ini justru akan berdampak negatif pada elektabilitas Prabowo Subianto jika nanti jadi berpasangan dengan Gibran? Ketika orang menyadari bahwa ini bukan sekedar pertarungan elit, bukan sekedar pertarungan elektoral,
tapi ada nilai-nilai yang tidak pantas yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya, menurut saya Pak Prabowo juga bisa menanggung resikonya. Nah, kita tidak tahu apakah akan mengarah ke sana atau tidak. Jadi jangan sampai kita kecilkan isu ini menjadi isu sekedar pertarungan Megawati versus Jokowi atau PDI Perjuangan versus Jokowi misalnya. Tidak. Kenapa sih pihak-pihak tokoh-tokoh yang bukan PDI Perjuangan, bukan pendukung Ganjar, itu kemudian bersuara menolak isu Mas Gibran ini? Karena kita tahu ada proses berkelanjutan yang orang lihat ini kan dari ujungnya ya, 3 periode, perpanjangan periode, lalu kemudian keputusan MK kontroversial, di situ ada keluarganya, ketika ayahnya masih berkuasa, anaknya maju, itu juga sebuah ketidakpantasan. Jadi jangan kemudian kita terbawa nih dalam isu yang kemudian keluar dari nilai kepantasan tentang bernegara dan kualitas tentang demokrasi. Kalau kemudian orang sadar pada wilayah itu, bukan tidak mungkin Pak Prabowo yang akan kena getahnya, karena biar bagaimanapun dorongan dan stimulus awal ini kan muncul dari billboard-billboard Pak Prabowo, dari tawaran-tawaran Pak Prabowo dan tim. Itu yang menyebabkan menurut saya kalau kesadaran itu muncul di kelas menengah dan masyarakat secara awam, bukan tidak mungkin Pak Prabowo juga yang akan kena, walaupun kerugian terbesar dalam isu ini menurut saya tetap akan menerpa keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri yang menang atau kalah, tetapi akan tetap dicatat proses perjalanan penempatan Mas Gibran ini melalui sebuah proses yang agak janggal. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Yunarto Wijaya atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.